Dengarkan, tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai hari sekarang hari apa? Hari Selasa. Tadi kamu upacara dalam rangka apa? Hari apa? Hari apa? Nah. Ya, memperingati apa nih hari nasional? Loh, berarti yang baca di WA grup kemarin siapa? Berarti bukan kamu. Ayo, lah kemarin hari apa? Di grup WA itu loh, itu hari apa? Memperingati hari kelas 5 kok enggak tahu. Betul. 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Siapa yang kira-kira sudah tahu kenapa kok diperingati Hari Pendidikan Nasional? Loh, kamu belum pernah baca? Hari Pendidikan Nasional itu kok bisa dijadikan sebagai momentum atau diperingati itu loh, tujuannya apa atau sejarahnya bagaimana? Ayo, yang tahu boleh pulang. Ini apa? Nah, ya, tanggal 2 Mei kok diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Itu sejarahnya bagaimana? Ceritanya piye? Makanya didengarkan tanggal 2 Mei. Sekarang kan tanggal 2 Mei. Kok bisa diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, itu ceritanya itu loh bagaimana? Terus? Kok teko Jepang? Ya wes, sekarang dengarkan. Saya kasih tahu. Ya, saya kasih tahu ceritanya. Nanti saya kasih pertanyaan yang bisa boleh pulang. Makanya didengarkan. Tanggal 2 Mei, dengar. Ya jangan dulu, yang belum bisa jawab pertanyaan kok beres-beres. Tanggal 2 Mei, didengarkan dulu. Tanggal 2 Mei diperingati sebagai, ya udah didengarkan, nanti enggak bisa jawab, ya enggak pulang-pulang. Dengarkan. Tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ceritanya itu begini. Dulu ketika masih di zaman penjajahan kolonial Belanda, ya, orang pribumi itu kan nggak bisa sekolah. Pribumi itu orang yang mana? Ya orang biasa seperti kita ini nggak boleh. Yang boleh sekolah itu hanya Belanda, anaknya Belanda atau anaknya penjajah atau orang-orang yang kaya. Kebian. Yang bayar atau sekolah kok gak bayar? Sekarang itu juga bayar. Tapi kenapa kalian nggak bayar? Karena sudah dibiayai oleh negara. Sekolah mungkin bayar, tapi wes dibayari karo pemerintah. Makanya wes dibayari, jika gelem lebu saulan gak budal sekolah, mungkin opo. Itu budaya yang tidak baik. Ya, dengarkan. Misalnya Sipa kamu mau ke Jombang, saya beri uang, silahkan berangkat ke Jombang, pulang pergi nanti saya yang nanggung. Mau atau tidak? Mau. Tuh,
Umpama, mau atau tidak? Nah, sama halnya seperti itu. Kamu sekolah, wis dibayari karo pemerintah. Kamu dibiayai sekolahnya, mosok karek budal gak gelem. Masa tinggal berangkat gak mau? Ya. Nah, berbicara mengenai Hari Pendidikan Nasional, yang jadi tokoh utama adalah Ki Hajar Dewantara. Tahu Ki Hajar Dewantara? Yo, gak roh ki engko. Tokoh pendidikan nasional adalah siapa? Yang bisa pulang? Yo, gak roh toh. Rame dewe marai. Yang menjadi tokoh utama dalam pendidikan nasional atau yang memperjuangkan hingga saat ini kita bisa sekolah itu adalah Ki Hajar Dewantara. Siapa? Dewantara. Tuh, Dewantara nih toh, sing roh. Nah, sekarang Ki Hajar Dewantara itu siapa? Ki Hajar Dewantara itu Ki Hajar Dewantara itu nama aslinya itu adalah siapa? Suwardi Suryaningrat, itu dari Jogja atau daerah istimewa Yogyakarta. Dia lahir dari kawasan atau dari keluarga keraton atau ningrat. Makanya di Jogja itu hingga sampai sekarang dapat julukan daerah istimewa karena di sana itu masih sistemnya keraton atau seperti kerajaan, kesultanan. Nah, itu hukum Islam. Hukum Islam itu daerah ya Aceh, tapi jenengnya apa? Daerah Istimewa Aceh atau Nangro Aceh Darussalam, gitu ya. Terus kemudian Ki Hajar Dewantara itu sekolah di sekolahnya Belanda. Nah, Ki Hajar Dewantara kayak iso sekolah piye ceritane? Betul, karena dia keturunan dari ningrat atau keturunan orang kerajaan atau kesultanan atau orang kaya. Ini belum masuk ke pertanyaan setelah ini. Nah, makanya diingat-ingat ya. Nah, setelah itu Ki Hajar Dewantara itu memikirkan, mosok nek aku sing sekolah tok, wong-wong liyane wong gak sekolah ki terus bento kabeh terus piye? Lah kok ayo diblidhuki karo Belanda terus nek gak sekolah wong-wong iki. Sing oleh sekolah kok wong kerajaan tok, wong sing sugih-sugih, wong sing gak duit terus piye? Kayak goblok sak teruse. Mikire ngono. Akhirnya Ki Hajar Dewantara itu memperjuangkan pendidikan dengan Ki Hajar Dewantara atau Ki Hajar Dewantara. Akhirnya dia membuat sebuah taman siswa namanya. Itu dimaksudkan untuk memberikan bimbingan-bimbingan belajar, anggap saja itu sebagai sekolah ya. Yang mana tujuannya agar orang-orang pribumi atau orang-orang biasa atau warga lokal itu bisa sekolah. Nah, terus kenapa kok diperingati setiap tanggal 2 Mei? Nanti saya kasih pertanyaan seperti ini loh. Kenapa kok terus kemudian Hari Pendidikan Nasional itu diperingati setiap tanggal 2 Mei? Belum. Kira-kira kenapa? Kok milih tanggal 2 Mei? Nggak tanggal 1 Januari atau Bukan. Diperingati tanggal 2 Mei itu karena hari lahirnya Ki Hajar Dewantara itu tanggal 2 Mei. Tepatnya 2 Mei 1889. Ya. Nah, karena perjuangannya Ki Hajar Dewantara sampai hingga sekarang ini kalian semua atau orang-orang pribumi itu bisa sekolah, maka tanggal lahirnya Ki Hajar Dewantara itu digunakan sebagai peringatan Hari Pendidikan Nasional. Terus satu lagi terakhir, Ki Hajar Dewantara itu yang paling terkenal dengan slogannya apa? Dengarkan. Ini pelajaran sampai besok SMA masih ada. Ing ngarsa sung tulodo
ing madya mangun karso tutwuri handayani. Lihat ada 3 ini ya. Slogannya Ki Hajar Dewantara adalah apa tadi yang pertama? Loh, lali. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso tutwuri handayani. Ini basa apa? Jawa. Betul. Basa Jawa mergo Ki Hajar Dewantara kuwi kok Yogyakarta, Jogja ki Jawa. Ya. Termasuk di wilayah Jawa. Loh, belum masuk ke pertanyaan kok. Ya. Kemudian sekarang ini yang paling terakhir diingat-ingat. Ing ngarsa sung tulodo itu maksudnya di depan itu menjadi contoh. Contohnya kayak kue ini lho. Kue kan kelas 5, kue ini jadi contoh kanggo kelas 4, 3, 2, 1. Jadi nek kelas 5 istirahat, ya klambine aja ditokno. Mergo apa? Nanti ditiru adik-adik kelasmu itu loh. Kamu itu sebagai contoh. Ya. Yang kedua, ing madya mangun karso, di tengah itu memberikan semangat. Maksudnya piye? Misalnya kontone melok lomba, kalah ojo mbok guyu, jangan ditertawakan. Misalnya Siska lomba matematika kalah, oh malah bondo. Oh Siska goblok, enggak boleh. Ya. Ya piye terusan? Nek mau Siska melok lomba matematika tiba kalah, nih sabar sih ya, gak apa-apa sekarang kalah tapi besok belajar lagi. Nah itu memberikan semangat. Oh cuma malah bondo goblok, lah kan kamu belum tentu bisa juga. Terus yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga dengarkan. Tutwuri handayani itu dari belakang memberikan dorongan. Misalnya Irul kuwi dia selalu gak dikancani karo kabeh. Piye? Contohnya Irul gak dikancani karo Dimas, karo Avian, karo Cakabe gak dikancani. Ya kamu harus ngerti, jangan seperti itu. Piye? Ayo Rul dolanan bareng, ayo main bareng. Ya. Kayak perar atau nek jagongan ngene iki atau mbojak omongan yo dikancani, nggak boleh seperti itu. Ya. Kalau main apa ya Vera diajak. Ya. Misalnya Sipa sangune 40.000, kancane padha gak sangu. Ya sekali-kali ayo jajan bareng kok dipangan bareng. Nah, itu bagus malahan ya. Terus yang paling terakhir, dengarkan ini setelah ini pertanyaan. Yang paling terakhir, kita ini sebagai orang mana? Jawa. Betul. Kita ini sebagai orang Jawa. Orang Jawa itu terkenal dengan adab dan sopan santunnya.